Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat memasuki kembali kota Mekah setelah berhijrah kurang lebih 8 tahun lamanya ke Madinah, maka tepatnya pada tahun ke-8 hijrah mereka kembali lagi ke Mekah, tetapi dalam keadaan berbalik. Kalau dulu mereka dalam keadaan lemah ketika keluar dari Mekah, dalam keadaan tertindas, namun sekarang keadaan berbalik. Nabi dan para sahabat datang dalam keadaan yang kuat, dan tentu membuat orang-orang kafir itu ketakutan semua. Maka Fathu Makkah itu sebetulnya tidak bisa disebut sebagai perang, karena tidak ada peperangan. Karena mereka kafir-kafir Quraisy itu tidak melakukan perlawanan sama sekali, saking lemahnya mereka dan takutnya mereka pada kekuatan muslimin ketika itu. Maka ketika Nabi memasuki Mekah, Nabi sudah mengeluarkan daftar DPO, orang-orang yang zolim pada Nabi dan para sahabat dahulu ketika masih tinggal di Mekah. Ya tentu saja orang-orang ini lari ketakutan, bersembunyi, berlindung di perlindungannya masing-masing. Nabi menghancurkan 360 berhala yang saat itu ada di sekitar Ka'bah. Nabi sholat di dalam Ka'bah, Nabi bertakbir, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian orang-orang kafir yang zalim itu ternyata tertangkap, kemudian dihadirkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berlutut di atas kakinya masing-masing, di atas lututnya masing-masing. Tertunduk mereka, teringat dengan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang dulu pernah mereka lakukan kepada para sahabat. Celaka ini, pikir mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sudah di atas angin, dalam keadaan yang sudah kuat. Kemudian mereka, orang-orang kafir yang zalim itu dalam posisi lemah. Nabi masih sempat bertanya, mata dhunnun anni fa'ilun bikum. Menurut kalian, kira-kira kalian ini mau saya apakan? Wah, sudah dalam posisi mereka ketakutan seperti ini masih ditanya seperti itu kan? Ini dites oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban mereka? Khairon, yang baik-baik sajalah. Akhun karim, kamu ini kan saudara kami yang baik. Wabnu akhun karim, kamu juga ini anak saudara kami yang baik. Nah, ini kalimat orang kalah ini. Mereka sudah dalam posisi lemah. Ya, orang yang kalah hanya bisa memohon belas kasihan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam keadaan sudah unggul seperti ini, mari kita lihat jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi pelajaran besar kita. Kalau kita berbicara tentang momen Lebaran yang dijadikan sebagai ajang saling maaf-memaafkan, maka mari kita lihat jawaban Nabi. Nabi mengatakan, Al-yaum aqulu kama qala Yusuf ikhwati. Hari ini aku ingin berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. Kita tahu Allah mengabadikan kalimat Nabi Yusuf ketika beliau sudah menjadi pembesar Mesir, dan kemudian mereka bertemu, Nabi Yusuf bertemu lagi dengan saudara-saudaranya yang dulu zalim kepada beliau ketika masih kecil. Kita tahu kisahnya, Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Namun ketika sudah dewasa, Nabi Yusuf sudah menjadi pembesar di Mesir, menjadi gubernur Mesir, dan kemudian bertemu lagi dengan saudara-saudaranya yang dulu zalim itu. Tapi Nabi Yusuf tidak membalas kejahatan mereka. Justru Nabi Yusuf mengatakan, La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Di Quran surat Yusuf. Tidak ada lagi kesalahan kamu terhadap saya hari ini. Tidak ada lagi caci maki terhadapmu hari ini. Kalian semua saya maafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi
rahmat dari yang maha memberikan rahmat. Dan ini kalimat ini Nabi SAW tiru dan Nabi sampaikan kepada orang-orang zalim itu bahwa kamu semua sudah saya maafkan. Tidak ada lagi kesalahanmu pada saya hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kamu karena Allah adalah yang maha penyayang dari yang maha penyayang. Nabi maafkan kesalahan orang-orang zalim itu yang dulu pernah zalim kepada beliau, kepada para sahabat, kepada kaum muslimin. Meskipun sebetulnya Nabi sedang dalam posisi unggul. Para ulama menyebut ini sebagai al-afu indal maqdirah, sebagai bentuk pemaafan yang paling tinggi, karena Nabi SAW mau memaafkan di saat sebetulnya beliau mampu untuk membalas. Nah teman-teman, kalau kita berbicara memaafkan di momen Idul Fitri, hari Lebaran ini, tentu kita semua punya salah pasti. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan tidak ada juga manusia yang tidak pernah dizolimi. Tapi bagaimana caranya kita yang merasa punya salah sadar diri untuk mau meminta maaf. Dan bagaimana caranya kita yang dizolimi mau menurunkan ego untuk memaafkan orang-orang yang punya salah kepada kita. Walaupun sebetulnya kita mampu untuk membalas. Nah, mudah-mudahan pelajaran ini bisa kita ambil. Pelajaran dari dua nabi yang mulia, Nabiullah Yusuf alaihissalam dan Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.